Sekarang kita bahas soal latihan kita kemarin. Diketahui ini menentukan sudut dalam bangun ruang ya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 ya cm. Besar kosinus sudut antara garis AG dengan garis AC adalah, nah kita keluarkan ya, kalau kita keluarkan gambarnya, ini seperti ini ya. Nah, ini AC-nya, ini G-nya ya. Karena rusuknya adalah 6 cm, maka ini 6 cm. AC itu bisa diperoleh dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. 36 dikalikan 2 atau 6 akar 2. Ini 6 akar 2. Yang diminta adalah besar kosinus antara garis AG dengan garis AC. Berarti yang ditentukan ini. Nah, sedangkan kosinus adalah sudut untuk menentukan cos itu adalah sisi dekat sudut dibagi dengan sisi miring. Sisi dekat sudut adalah AC, sisi miring adalah AG. Maka kita cari dulu AG-nya. AG itu sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. 6 akar 2 dikuadratkan ditambah 6 kuadrat. Berarti ada 36 kali 2 ditambah 36. Ada 36-nya berarti 6 akar 3. Sehingga AC cosnya adalah AC-nya adalah 6 akar 2 per 6 akar 3. Nah, kita sederhanakan akar 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Akar 6 per 3 atau sepertiga akar 6. Jadi jawabannya adalah E ya, sepertiga akar 6. Nah, untuk nomor 2, diketahui limas di ABC, kita gambar di atas ya. Di ABCD, rusuk alasnya 6 cm. Sedangkan rusuk tegaknya 3 akar 3. Oke. Cm. Kalau kita perhatikan jika P dan Q berturut-turut adalah titik tengah AB, ini P ya, di sini P. Di sini Q-nya adalah titik tengah. Q-nya di adik di sini ya. Q-nya di situ. Maka besar sudut TD, TQ dan TD. Oke. Nah, kita keluarkan. Nah, besar sudut antara TQ dan TV, ini di sini V ya, adalah, nah kita tahu bahwa sisi untuk mencari TP itu sama dengan TQ ya. TP itu sama dengan TP sama dengan TQ. Itu sama dengan, kalau kita perhatikan, ini kita perhatikan, ini adalah sisi tegak. Yang sisi miringnya TA kuadrat dikurang misalnya AP kuadrat. Karena tengah-tengahnya TA tadi adalah 3 akar 3 kuadrat. Karena AP adalah separuh dari AB, maka dibagi 2 berarti 3 ya. 6 bagi 2 3. Ini 3 27. 3 akar 3 berarti 3 dikuadratkan 9, akar 3 dikuadratkan 3 kali 27 ya. Dikurang 3 dikuadratkan 9. Berarti akar 18. Akar 18 itu sama saja dengan 3 akar 2. Ketemu ya, TP-nya 3 akar 2. TQ-nya juga 3 akar 2. Nah, coba perhatikan bahwa QP
Kipi itu, kalau kita ini siku-siku ya, maka tiki itu adalah ini dari sini 3, di sini 3, maka adalah sisi miring dari segitiga apiki. Sisi miring dari segitiga apiki. Artinya kalau kita cari di sini, ya, kipi itu sama dengan akar api kuadrat ditambah aki kuadrat. Karena separuh-separuh berarti 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 3 kuadrat tambah 3 kuadrat berarti 9, 8, ini 19, 9 tambah 9 ya 18 ya. 18 atau kalau disederhanakan 3 akar 2, berarti 3 akar 2. Coba kalian perhatikan, karena ini segitiga T kipi, maka sudut yang dicari adalah sudut ini ya, theta yang ini. Nah, sisinya sama, ternyata ketiga-tiganya sisinya sama. Kita ingat bahwa segitiga sama sisi memiliki sudut-sudut yang sama. Jumlah sudut segitiga adalah 180, karena ketiga-tiganya sama berarti satu sudutnya itu adalah 60. Berarti besar sudutnya adalah 180 dibagi 3 atau 60 derajat. Jawabannya adalah C. Sekarang kita bahas soal yang nomor ketiga. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H jika titik P adalah titik perpotongan garis EG dan garis HF. Besarnya sinus kubus antara garis FC dan CG adalah. Nah, coba kita perhatikan, kita gambar ya. Kita gambar di sini. Saya batasi dulu. Kubus ini A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau kita perhatikan yang dimaksud dengan titik P ya, titik P adalah titik perpotongan antara HF dan titik P. Lalu dia tanyakan adalah sudut antara garis VC dengan garis CG. Oh ya, ini ya. VC dengan garis CG. Nah, kita berarti ini sudutnya. Saya keluarkan gambarnya gini ya. Saya keluarkan. Ini G. C, ini P. Yang ditanya adalah sinusnya ini. Berarti kita harus menentukan panjang BC dan PG untuk menentukan sinus. Nah, kalau sudah kita tahu bahwa GC itu adalah, kalau di sini tidak dinyatakan besar sudut ya, panjang tusuk, tetapi kita misalkan dengan A, maka kita bisa menentukan PG. PG itu adalah separuh dari apa? Separuh dari EG atau setengah akar EG itu sendiri adalah EF kuadrat ditambah FG kuadrat. Berarti ini setengah dari, karena panjang rusuknya kita misalkan tadi A kuadrat tambah A kuadrat. Ada 2A kuadrat, berarti A dikeluarkan, berarti setengah A akar 2. Sekarang berarti kita ketemu sudah PG-nya adalah setengah A akar 2. Sekarang yang dicari adalah PC. PC itu adalah PG kuadrat ditambah GC kuadrat. PG itu sendiri tadi sudah ketemu setengah A akar 2 kuadrat ditambah GC itu adalah A kuadrat. Kalau kita hubungkan ini setengah seperempat ya, jadi 2A per 4. 2A kuadrat ya, karena A dikuadratkan jadi A kuadrat, akar 2 dikuadratkan jadi 2, setengah dikuadratkan jadi seperempat, ditambah A kuadrat. Kalau kita samakan penyebutnya, ini bisa nyatakan dengan apa? 2A kuadrat ditambah 4A kuadrat per 4. Nah, kalau demikian kita ketemu PC itu sama dengan 6A akar 6A kuadrat per 4. A kuadrat bisa dikeluarkan jadi A.
1/4 dikeluarkan jadi 1/2 akar 6. Jadi PC-nya adalah 1/2 akar 6. Ketemu ya? 1/2 A atau akar 6. A/2 akar 6. Sama ya. Nah, sekarang lalu ditanya. Yang ditanya apa? Sinus dari theta. Sinusnya adalah sisi depan sudut PG dibagi sisi miring PC. PG-nya adalah setengah A akar 2, yang PC-nya adalah setengah A akar 6. Ini bisa dicoret ya, berarti akar 2 per akar 6. Kalau kita sederhanakan akar 2, kalikan akar 6 per akar 6, jadi akar 12 per 6. Akar 12 itu sendiri adalah 2 akar 3 per 6. Ini bisa disederhanakan, 2 per 6 adalah 1/3. Sisanya akar 3. Jadi jawabannya adalah D. Nah, kemudian kita lanjutkan soal yang nomor 4. Nomor 4. Coba perhatikan nomor 4. Sebuah balok PQRS, KLMN, dan seterusnya. PQ-nya 3, QR-nya 10, dan RM-nya adalah 4. Ditanya besar sudut antara garis PN dan bidang RSN. Ya, kita perhatikan ini. Nah, PN-nya garisnya ini ya. Nah, sudut yang dibentuk pasti ini. Sudut ini. Kenapa? Karena NS berada pada bidang RS atau RSNM. Nah, elemennya ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan PN dengan bidang RSNM bisa diwakili dengan theta di sini ya. Nah, oke. Nah, kalau kita keluarkan segitiganya, ini theta, yang ini V, kita taruh P di sini, ini S, ini N ya. Jadi yang ditanya adalah theta tersebut. Kalau kita perhatikan SN-nya ada nggak? Ada ya, SN-nya nilainya adalah 4. PN-nya nggak ada, PS-nya yang ada. VS-nya adalah 10. Nah, kalau kita ingin mencari nilai sudutnya, kita langsung aja ya dengan menggunakan tangen. Tangen theta itu sama saja dengan sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring. Sisi dekat sudut, maaf ya. Sisi depan sudut dibagi dengan sisi dekat sudut. Ini sisi depan sudut adalah 10/4. Kalau 2,5. Kita ambil kalkulator. Kalau mencari tetanya, berarti kita sama saja dengan sip tangen. Tetanya adalah 2,5. Kita tutup ya. Nilainya adalah 68,1985. Kalau kita, karena ini sudah mendekati lebih dari 5 belakangnya, berarti kita langsung bulatkan jadi 20 derajat. Jadi jawabannya adalah 68,20. Oke, selanjutnya soal kita yang terakhir. Perhatikan gambar prisma segitiga di mana AP-nya sudah diketahui 6, PQ-nya 5, dan RQ-nya adalah 4. Bidang BQRC ya. BQRC ini tegak lurus dengan bidang alas APQB. Besarnya sudut antara APRC dengan APQB ya, perhatikan ya. Ini bidang ya. Kalau kita gambarkan ini bidang ini, perwakilan garis ya, dengan garis bawah, ini sudut yang dibentuk adalah ini. Nah, sama. Kalau kita perhatikan di sini, sama ya. Di ujung ini juga sama. Jadi kalau kita mencari tetanya, kita pakai tangen. Berarti tangen theta itu sama saja dengan sisi depan sudutnya adalah RQ dibagi dengan PQ. Kita pakai tangen ya. Karena itu kita nggak usah repot-repot mencari sisi miringnya. RQ-nya kita cari adalah 4.
4/5. Kalau 4/5 itu 0,8. Nah, kita kalkulator ya. 0,8 berarti sip tangen dari 0,8. Kita lihat di situ jawabannya adalah jadi tetanya adalah 38. Maaf ya, tadi tidak kelihatan. Jadi kita pakai tangan ya. RQ per PQ 4/5 sama dengan 0,8. 38, kalau kalkulatornya 38,659. Ini kita bulatkan. 38 karena ini mendekati 59 berarti kita tulis di sini 66 derajat. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Ya, sudah. Jadi itu jawaban kita hari ini. Terima kasih.